Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 24 Agustus 2022. Kiranya Allah mengaruniakan kasih-Nya yang berlimpah kepada setiap kita yang mendengarkan renungan firman pada hari ini. Saudara, mari kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita hati yang baru, hati yang taat, hati yang sungguh-sungguh untuk dapat melakukan, merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita dan kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, kalau saat ini kami rindu lebih lagi untuk mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami dan nyatakanlah kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kuasa-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kami. Kami rindu untuk lebih lagi Tuhan menyatakan firman-Mu dan membawanya masuk di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, kami persiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Kompas Hidup. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 33 sampai ke 44. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang-orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya. Amin. Saudaraku, hidup ini adalah suatu perjalanan yang ujungnya adalah kekekalan. Kekal dalam penderitaan karena terpisah dengan Allah, dan juga kekal atau bersukacita bersama Dia di dalam surga. Allah sebagai pencipta tidak menghendaki ciptaannya menjalani hidup ini sebagai seorang gelandang ataupun berjalan tanpa arah atau tujuan. Namun Allah menghendaki kita memiliki kehidupan kekal sebagai tujuan hidup kita. Pemazmur menggambarkan kehidupannya seperti orang asing di dalam dunia ini, seperti seorang musafir. Sebagai orang asing di dunia ini, kita membutuhkan firman Tuhan sebagai kompas hidup.
Itu karena firman Tuhan berisi perintah, keajaiban, hukum, peringatan, nasihat, titah, dan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Semuanya itu akan memberikan kehidupan, menghapus celah dan penghinaan yang datang kepadanya, serta meneguhkannya dan membawa kepada jalan kebenaran, serta melapangkan hati jika kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara, meskipun harus menghadapi orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang mencela, bahkan bersepakat jahat kepada para pemuka sekalipun, pemazmur tidak takut asalkan dia hidup berpegang kepada firman Tuhan yang mengajarnya jalan hidup yang benar. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika berkali-kali pemazmur menyatakan kerinduannya untuk dibimbing oleh firman Tuhan dan kesadarannya bahwa tanpa firman Tuhan ia tidak dapat hidup. Saudaraku, berkaca dari pengalaman pemazmur, sesungguhnya kita juga adalah musafir yang membutuhkan tuntunan dan arahan di dalam menjalani kehidupan kita. Kita membutuhkan kompas agar kita tahu bagaimana kita harus hidup di dunia ini dan mencapai tujuan Allah di dalam diri kita. Alkitab adalah kompas hidup yang dapat menunjukkan kepada kita rute perjalanan terbaik dan benar. Meskipun rute itu belum tentu aman dan nyaman, hambatan akan selalu ada, namun dengan firman Tuhan, kita dapat menghadapinya. Saudaraku, mari rindukan firman Tuhan seperti pemazmur, dan nantikanlah suara Tuhan yang memberi perintah dan menuntun kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Dengan menggenggam firman Tuhan sebagai kompas hidup kita, maka selamatlah tujuan hidup kita. Saudara, berdasarkan firman Tuhan, maka benarlah bahwa sesungguhnya firman inilah merupakan kompas, petunjuk dan panduan bagi hidup kita. Dengan demikian, firman Tuhan memberi panduan yang tepat kepada kita, membawa kita kepada tujuan yang pasti, dan dapat memperbaiki hidup kita. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita lebih lagi untuk introspeksi diri. Kita mengevaluasi diri kita. Apakah seturut dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah firman Tuhan sudah mengkoreksi, sudah memperbaiki hidup kita? Mari saudaraku, kita lebih dalam lagi untuk dapat semakin tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang mengarahkan kita kepada tujuan yang pasti. Amin. Mari saudaraku, kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Melalui firman-Mu, kami percaya setiap kami diubahkan. Kami menjadi serupa dengan Kristus dan kami bersama-sama untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Urapi kami, layakkan kami. Firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Have a great day and God bless you all.